Selamat pagi anak-anak ibu semua. Bagaimana kabarnya pagi hari ini nak? Semoga dalam keadaan sehat ya. Pagi hari ini kita akan belajar muatan pelajaran Bahasa Indonesia. Tema 2, udara bersih bagi kesehatan. Subtema 2, pentingnya udara bersih bagi pernapasan. Mari simaklah video pembelajaran ini dengan baik ya. Kompetensi dasar 3.2 mengklasifikasi informasi yang didapat dari buku ke dalam aspek apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Teks bacaan mengandung informasi penting. Anak-anak ibu tentu masih mengingat pembelajaran kita yang sebelumnya mengenai informasi penting dari sebuah teks yang dapat ditemukan dengan cara membaca dengan cermat isi teks atau dengan cara menjawab pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan isi teks. Kita juga telah mempelajari bagaimana menjawab pertanyaan pada peta pikiran mengenai informasi dari sebuah teks bacaan. Anak-anak ibu, mari kita ingat kembali kata tanya dan fungsinya. Akronim Adik Simba. Ya, siapa yang masih ingat? Ya, Adik Simba merupakan kumpulan dari kata tanya. Ada kata tanya apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Masing-masing kata tanya memiliki fungsinya. Ingat kembali ya. Anak-anak ibu, mari buka buku paket tema 2 halaman 63. Di sana ada sebuah teks bacaan yang berjudul Kerja Bakti. Bacalah teks tersebut dengan baik sebelum menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di halaman berikutnya. Nah, anak-anak ibu, sekarang mari kita jawab pertanyaan-pertanyaan berdasarkan bacaan teks kerja bakti agar dapat memahami lebih lagi tentang teks tersebut. Soal yang pertama, kapan kerja bakti dilakukan? Ya, kerja bakti dilakukan setiap hari Minggu. Soal yang kedua, di mana kerja bakti dilakukan? Kerja bakti dilakukan di daerah tempat tinggal Edo. Nah, yang selanjutnya soal nomor 3, mengapa kerja bakti dilakukan? Kerja bakti dilakukan untuk membersihkan sampah-sampah yang menumpuk. Untuk soal nomor 1, 2, dan 3, jawabannya dapat anak-anak ibu temukan pada paragraf yang pertama. Selanjutnya soal nomor 4, siapa yang mengikuti kerja bakti? Jawabannya apa anak-anak ibu? Iya, seluruh warga yang berada di daerah tempat tinggal Edo. Soal nomor 5, apa yang dilakukan warga seminggu sebelum melakukan kerja bakti? Ya, warganya bermusyawarah untuk mencari pemecahan dari masalah sampah. Ya, ini dapat kita temukan pada paragraf kedua jawabannya. Untuk soal nomor 6, bagaimana hasil musyawarah terkait penyelesaian dari masalah yang dihadapi warga? Jawabannya adalah hasil dari musyawarah warga yaitu warga akan menyiapkan 2 macam tempat sampah. Nah, ini juga dapat anak-anak ibu temukan jawabannya pada paragraf yang terakhir. Nomor 7, mengapa warga menyediakan 2 macam tempat sampah? Jawabannya, warga menyediakan 2 tempat sampah karena salah satu tempat sampah digunakan untuk menampung sampah-sampah yang dapat didaur ulang seperti kertas dan botol-botol bekas. Dan tempat sampah lainnya digunakan untuk menampung sampah-sampah yang dapat membusuk, misalnya dedaunan dan sisa-sisa sayur. Sudah bisa ya anak-anak ibu? Informasi pada teks cerita pendek atau cerpen. Tentunya anak-anak ibu pernah membaca cerita pendek ya yang ada pada majalah anak ataupun buku-buku kumpulan cerpen lainnya. Nah, cerita pendek ini sering disebut cerpen.
Cerpen adalah cerita yang memiliki bentuk ringkas karena hanya terdiri dari satu pokok cerita. Berbeda dengan novel yang mengisahkan rangkaian cerita kehidupan tokoh, misalnya masa kanak-kanak hingga masa remaja dari tokoh tersebut. Nah, anak-anak ibu, mari buka buku paket tema 2 halaman 72. Di sana ada sebuah cerpen atau cerita pendek yang berjudul Tanggung Jawab Ade yang ditulis oleh Gusti Nur. Mari anak-anak ibu baca teks cerpen tersebut dengan baik ya. Wah, seru ya cerpennya. Sekarang mari kita menjawab pertanyaan berdasarkan cerpen Tanggung Jawab Ade. Soal yang pertama, siapakah tokoh dalam cerpen Tanggung Jawab Ade? Jawabannya ada tokoh Ade, Kak Nina, Ibu, Yova, Vina, Papa Yova, Bu Ici, dan Pak Adi. Untuk pertanyaan kedua, berapa anggota keluarga Ade? Ada 4 orang, yaitu ayah Ade, ibu Ade, Kak Ina, dan Ade. Ya, anak-anak ibu, ada satu lagi ternyata ya, kata tanya untuk pertanyaan. Nah, ada kata tanya berapa untuk menanyakan jumlah. Soal nomor 3, siapa yang biasa mengantar kue setiap pagi ke warung-warung? Jawabannya adalah Kak Nina yang biasa mengantar kue setiap pagi ke warung-warung. Soal nomor 4, apa yang terjadi pada Kak Nina? Ya, Kak Nina sedang sakit sehingga tidak bisa mengantarkan kue ke warung-warung. Nomor 5, bagaimana Ade menolak permintaan itu untuk menggantikan tugas Kak Nina? Bagaimana caranya? Ya, Ade sengaja menolak tugas itu karena dia malu. Dia tidak mau teman-temannya melihatnya naik sepeda sambil membawa keranjang kue-kue. Soal nomor 6, mengapa Ade tidak mau menggantikan tugas Kak Nina ya? Iya, jawabannya Ade sengaja menolak karena dia merasa malu. Ia tidak mau teman-temannya melihatnya naik sepeda sambil membawa keranjang kue-kue. Soal nomor 7, di mana Ade menunggu sebelum berangkat ke sekolah? Sebelum berangkat, Ade menunggu di rumah Yova. Soal nomor 8, mengapa Ade merasa gundah saat berlangsung pelajaran di sekolah? Ya, anak-anak ibu, Ade merasa gundah saat berlangsung pelajaran di sekolah karena ia merasa bersalah dan khawatir Kak Nina tambah parah sakitnya. Untuk nomor 9, apa yang dilakukan Ade setiba di rumah kembali? Ya, Ade meminta maaf kepada Kak Nina dan mengatakan bahwa tidak ada ulangan. Dia merasa malu untuk menggantikan tugas Kak Nina mengantarkan kue-kue tersebut. Soal terakhir, apa yang dikatakan Kak Nina kepada Ade? Ya, Kak Nina mengatakan agar Ade jangan menangis dan yang penting Ade sudah menyadari kesalahannya dan tak akan mengulanginya lagi. Jadi anak-anak ibu dapat mengambil hikmah seperti yang Kak Nina telah sampaikan. Ya, kita harus segera menyadari kesalahan dan meminta maaf, kemudian tidak mengulanginya lagi. Demikianlah pembelajaran hari ini, anak-anak ibu. Mari tetap semangat belajarnya, jaga kesehatan, dan sampai jumpa.